Di video ini kita bakalan bahas kenapa Bitcoin bisa turun 50%. Jadi kalau kita cek ini chartnya di Oktober 2025, nggak nyampe 1 tahun yang lalu, Bitcoin itu bergerak ditradingkan per satu Bitcoinnya ada di harga 126.000 per satu Bitcoin. Tapi persis ya sekarang kita ngomong di bulan Juli ini, ya Juni, Bitcoin telah melemah ya 50% dan sekarang itu Bitcoin ditradingin di area 58.000 sampai 60.000-an. Ini merupakan pelemahan ya sekitar 50%-an. Sekarang dalam video ini kita bakalan jawab pertanyaannya kenapa bisa Bitcoin itu melemah. Kalau kita cek timeline-nya sejak awal tahun ini, Januari, Bitcoin itu dibuka di area 93.000. Ya, di 22 Mei, Kevin Warsh itu dilantik jadi Fed Chair, ya menggantikan seorang, ya nama itu Jerome Powell. Jadi ini full timeline-nya. 15 Mei sampai 3 Juni, ya ada 13 hari record streak ya. Bitcoin itu mengalami net outflow, ya dari ETF spotnya. Jadi dari institusi itu sedang berjualan sekarang, ya dan aggressively mengeluarkan barang dari Bitcoin ETF. Kita ngomong persis di tanggal 1 Juni, ya MicroStrategy atau sekarang Michael Saylor ya yang sering announce, yang sering ke depan bilang never sell your Bitcoin, ya jangan pernah jual Bitcoin kalian gitu. Jual ginjal kalian tapi jangan jual Bitcoin kalian. Itu akhirnya jual 32 Bitcoin di tanggal 1 Juni untuk membayari dividen buat perusahaan-perusahaan dia. Tanggal 3 Juni kita mengalami likuidasi 1,8 miliar dolar dalam satu hari. Itu kurang lebih 90%-nya itu long gitu ya. Itu menyebabkan Bitcoin itu melemah ya sampai 65.700 kalau kita cek ya. Jadi kita udah lihat ya banyak sekali bad news yang terjadi ya. News yang jelek. Tanggal 10 ya ada yang nama itu CPI. CPI itu akhirnya itu tertinggi, baru aja angkanya itu dirilis ya. Inflasi itu tertinggi di US sejak 3 tahun belakang. Dan dalam video ini gue pengen bongkar datanya ke kalian gitu. Tanggal 17 Juni, FOMC pertama dari Kevin Warsh. Ini suku bunga itu ditetapkan di 3,5 ya sampai 3,75. Jadi forward guidance ini dihapus. Ya ini gue bakal jelasin ke kalian apa maksudnya. Ini bahasa finance gitu ya. Di akhir Juni kita lihat Bitcoin itu trading di titik terendah selama 21 bulan belakang ya di 58 ribuan kurang lebih. Di 1 Juli Kevin Warsh ini bilang kalau inflation risk have to come down ya Bitcoin itu kembali ke 60.000 ya karena makro itu kembali jadi lebih stabil. Dan sekarang ya Bitcoin itu per video ini gue shoot trading di 62.000. Jadi kalau kita cek ya dalam 1 tahun belakang timeline ya dari Januari, dari Oktober kita mengalami beruntutan bad news yang terjadi. Jadi Bitcoin itu nggak tiba-tiba gara-gara satu news jelek Bitcoin itu langsung turun. Tapi karena ada bad news dikit dia turun, bad news lagi dia turun, bad news lagi dia turun, bad news lagi dia turun. Jadi market itu nggak pernah bergerak karena satu kejadian ya, bukan bergerak gara-gara ada satu event yang menyebabkan semuanya itu turun domino gitu. Jadi kalau kita cek ya ini merupakan timeline kejatuhan di 2026. Nah sebenarnya dari gue pribadi itu kita lumayan kecewa karena kita awalnya ekspektasi dengan kepilihnya yang nama itu Presiden Trump di US, dia itu bakalan sangat-sangat pro sama yang nama itu crypto. Dia bakal bikin kebijakan-kebijakan yang justru bisa mendorong harga Bitcoin dan cryptocurrency altcoin lainnya buat mengalami kenaikan. Kita expect buat market itu mengalami super cycle. Tapi faktanya itu nggak terjadi. Kita lihat dari yang pertama, strategic Bitcoin reserve. Kita expect United States itu bakalan timbun Bitcoin kayak emas. Jadi dibuy terus. Tapi kenyataannya, AS ini cuma buat kebijakan, kita nggak bakalan jual Bitcoin kita. Nah cuma itu. Jadi Bitcoin dari hasil sitaan mereka ya kita nggak jual. Itu kebijakan strategic Bitcoin reserve mereka gitu. Keduanya, kita lihat Presiden Trump atau Trump family itu mengalami keuntungan miliaran dolar. Tapi retail itu mengalami kerugian. Trump itu bikin koin ya, jualan merchandise, jualan apa gitu kan. Itu untung besar sekali. Tapi retailnya itu mengalami kerugian. Yang ketiga, kita juga melihat ada yang nama itu regulasi yang gak datang-datang. Karena ketika kita pengen bermain, ya misal di Indonesia itu kan selalu copy ke negara yang pionir, negara yang top di tempat lain, yaitu misal AS. Jadi ketika regulasinya itu nggak pas gitu kan, dan aturan mainnya itu nggak certain, ya kita expect ketika Trump itu menjabat di office, ini regulasi tentang Clarity Act ya, ini RUU-nya itu langsung disahin. Tapi yang kita lihat sekarang ya, peluang lolosnya di 2026 ini tinggal 50% lebih, kurang lebih. Ini mandek di Kongres gitu. Jadi kebijakan itu gak jelas gitu kan. Presiden itu ngambil untung sendiri ya berdasarkan report di luar sana. Strategic Bitcoin Reserve juga US gak ngebeli apa-apa. Jadi menurut gue ini merupakan gak sesuai ekspektasi ya, gak align sama ekspektasi kita.
Sekarang kita bakal bahas dari alasan pertama ya. Kenapa Bitcoin ini bisa melemah sampai dengan 50% 1 tahun belakang. Yang pertama yaitu the Fed dan makro. Ya, ini menurut gua merupakan penyebab nomor 1 dan bobotnya itu paling besar di sini. Tapi sebelum gua sharing ke kalian, gua pengen nonton sekarang ya. Itu juga ngerti apa itu the Fed dan kenapa the Fed itu bisa banting harga Bitcoin. Karena the Fed itu gak banyak orang yang tahu. The Fed itu merupakan singkatan ya dari the Federal Reserve. The Federal Reserve ini merupakan bank sentral dari Amerika Serikat. Tugas dari the Fed ya ini entity yang terpisah sama pemerintahan. Jadi Donald Trump itu nggak mengendalikan the Fed gitu. Pemerintah itu sama Federal Reserve ini dua entitas yang terpisah biar tidak ada kepentingan politik ya. Tugas utama dari the Federal Reserve ini untuk menjaga yang namanya itu angka inflasi dan lapangan pekerjaan ya melalui satu tugas utama ya. Kita sebut itu sebagai lever gitu kan, yaitu suku bunga. Jadi suku bunga itu harga uang kita ngomong. Jadi dalam the Fed ya ada dua bahasa ya, namanya itu hawkish dan dovish. Hawkish ini galak ya, prioritasnya itu bunuh inflasi. Jadi ini suku bunga itu dinaikkan ya, ditahan tinggi gitu. Uang itu jadi mahal, likuiditas itu jadi makin mengering. Nah itu kalau yang namanya itu hawkish. Sedangkan dovish ya ini kalem, ini prioritas, ini mendukung ekonomi. Ya ini membuat masyarakat itu lebih sejahtera gitu. Nah keduanya ini nggak ada yang bagus terus gitu kan, nggak ada yang jelek terus. Kita nggak bisa selalu bilang hawkish ini jelek, alias bunuh inflasi itu, oh naikin suku bunga itu jelek gitu kan, karena naikin suku bunga itu pasti bikin orang lebih susah gitu ya. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan oh ini naik turun ini jelek, karena ini merupakan cycle kan, ini siklus gitu. Di saat the Fed ya ini melakukan yang namanya itu keputusan dovish alias kalem ya, prioritasnya itu dukung ekonomi, suku bunga itu diturunin, uang itu jadi murah, likuiditas itu jadi banjir, saham US, kripto ya itu mengalami yang namanya itu kenaikan ya. Ini kalau efeknya ke kripto ini bagaikan kayak bensin ya, harganya itu bisa ikutan kedorong ke atas gitu. Dan ini secara historis itu terjadi. Nah, jadi ini salah satu hal yang menurut gue buat bearish. Kenapa? Karena dulu ya kita itu udah mengerti sama satu orang, namanya itu Jerome Powell. Jadi kita udah ngerti nih, Powell ini cara ngambil keputusan itu kayak gimana. Oh setiap kali Powell ini ngambil keputusan ya, misal kalau inflasi itu naik, dia bisa aja nge-hold dulu. Jadi kita udah dapat bayangan ya playbooknya atau cara Powell ini berpikir itu kayak gimana. Tapi ketika Trump ini tunjuk ya atau tanda kutip nge-sponsorin Kevin Warsh buat maju, maka kita nggak tahu kan si Kevin Warsh ini orangnya kayak gimana ya. Jadi market itu tiba-tiba kehilangan arah. Market itu udah nggak ada playbook ya. Market itu awalnya pikir kalau Jerome Powell yang elect ya, Jerome Powell yang berlanjut, oh mungkin Powell ini ya secara proyeksi ya dari orangnya ya dari ketua The Fed ini ya dia bakalan mungkin rate cut 2 kali di tahun 2026 ini contoh. Tapi setelah diganti misal jadi Kevin Warsh tiba-tiba, kita jadi nggak tahu Kevin Warsh ini plannya itu kayak gimana karena kita baru ketemu sama Kevin Warsh ini. Jadi itu salah satu alasan menurut gua. Dan datanya ini nunjukin ya market itu nge-pricing ya cut itu rate cut itu bakalan terjadi di kuartal 2 2026. Tapi sesudah Kevin Warsh ini di elect, ini terjadi yang namanya itu koreksi. Jadi kritikus kebijakan uang itu jadi longgar. Terus langkah pertamanya itu kita hapus forward guidance ya. Market itu kehilangan buku manualnya ya, kehilangan ke depannya itu bakalan ngapain aja gitu ya. Inflasi itu kembali mengalami kenaikan kayak gue tadi bilang ya, jadi kenapa Bitcoin itu bisa melemah sampai 50%-an ya, karena inflasi itu naik ke 4,2% di Mei year on year, dan ini titik tertinggi ya sejak 3 tahun belakang, alias sejak 2023, dan pendorongnya itu energi itu mengalami kenaikan ya 23,5% dari 12 bulan belakang. Nah kenapa energi ini mengalami kenaikan? Karena ada yang tuh geopolitical tension ya, alias Iran US itu mengalami perang, dan ketika Iran itu nutupin Hormuz ya, namanya itu Strait of Hormuz, ditutupin sama dia, maka energi ya itu otomatis jadi scarce. Energi itu otomatis jadi langka. Kita lihat bensin itu jadi naik. Kalau bensin naik maka inflasi itu akan mengalami kenaikan. Nah ini kita bisa cek ya, ini chart US ya, inflasi itu tertinggi ya 4,2 ya sejak 3 tahun yang lalu ya. Jadi udah titik yang sangat tinggi gitu. Nah kenapa Bitcoin itu bisa turun? Kemarin di 17 Juni Kevin Warsh itu baru pertama kali elect, dia baru pertama kali ngomong, dan market itu kehilangan yang namanya itu guidance book mereka. Jadi forward guidance book mereka ya awalnya itu Powell, tapi Powell itu berubah kayak yang gue tadi bilang, dan suku bunga itu ditahan. Jadi suara bulatnya 12 0 ya, tanpa ada sinyal itu suku bunga itu bakal diturunin. Bahkan di tahun ini ya market itu pricing bahwa akan ada
terjadi ya satu kali market itu naikin suku bunga, di mana ya ini berdampak buruk untuk crypto aset atau risk on assets ya, seperti cryptocurrency ya, seperti Bitcoin. Jadi kalau kalian cek ya kenapa Bitcoin itu bisa mengalami penurunan 50%, karena The Fed ya itu nggak mau turunin suku bunga. Kenapa The Fed itu nggak mau turunin suku bunga? Karena inflasi itu mengalami kenaikan. Kenapa inflasi itu bisa mengalami kenaikan? Karena energi itu naik 23% tahun ini. Dan ketika energi itu naik 23%, kenapa energi bisa naik? Karena adanya itu perang antara US dan Iran. Kalau kalian cek ya ini probability-nya ya justru ada 29,4% The Fed ini akan naikin suku bunga. Dan ketika The Fed ini melakukan yang namanya itu tightening, kondisi itu dibuat semakin sulit untuk nurunin inflasi. Ini merupakan decision yang buruk untuk risk on assets, untuk Bitcoin sepertinya. Jadi ada yang namanya itu ekspektasi yang kebalik ya. Jadi awalnya itu market itu pricing bahwa The Fed ini akan rate cut, tapi setelah ganti orangnya menjadi Kevin Warsh, market itu langsung rate hike, dan peluang untuk rate cut di 2026 ini menjadi 0% ya menurut CME Fed Watch Tool. Dan peluang hike justru ya di bulan Desember ini 67%. Jadi skenario bullish di 2026 ini terpatahkan. Ya, karena alasan ini. Jadi awalnya ya baik banget orang termasuk gua itu reflect ya bahwa berdasarkan data yang ada, kita expect bahwa Powell ini akan turunin suku bunga sekali, which ini bullish buat market crypto. Dan kalau itu terjadi, market itu bisa beneran naik. Tapi faktanya The Fed ini berubah dan itu jadi alasan untuk market itu mengalami penurunan. Yang kedua ya, kenapa Bitcoin itu bisa turun ya? Karena ETF itu mengalami yang namanya itu outflow besar-besaran. Jadi sejak 2024 ETF spot ini udah disetujukan ya Januari 10 2024. ETF spot Bitcoin itu adalah produk bursa saham Amerika Serikat yang isinya itu beli Bitcoin asli. Institusi dan orang awam itu bisa beli Bitcoin ya lewat akun saham biasa. Jadi tanpa wallet, tanpa exchange crypto. Jadi ada yang namanya itu inflow, ada yang namanya itu outflow. Ya, inflow itu uang masuk, outflow itu uang keluar. Kalau kita cek ya, terjadi outflow rekor berturut-turut ya selama 13 hari. Dari 15 Mei sampai 3 Juni. Nah, ini nyebabin buat Bitcoin ini mengalami penurunan karena institusi itu pada cabut semua. Jadi ada total outflow 4,06 miliar dolar ya di bulan Juni, dan AUM-nya dari ETF management ini ya itu turun dari 107 miliar dolar ke 82 miliar dolar ya dari 14 Mei. Jadi kalau kita cek ya ini mengalami penurunan yang lumayan ekstrim. Ya institusi itu tuh pada cabut. Ya alias confidence orang terhadap market ini pada menurun. Jadi kalau kita cek timeline ya di bulan Juni ya kita lihat Kevin Warsh ini malah rate hike ya, malah tahan suku bunganya. Ini buat market itu jadi awalnya mereka kira bakalan cut tapi nggak jadi. Terus ya institusi di bulan Mei-nya itu pada tarik duitnya keluar-keluaran gitu ya kan, karena confidence mereka terhadap ekonomi sekarang itu nggak baik-baik aja karena terjadi yang namanya itu inflasi kenaikan gitu ya. Jadi kalau gue bisa summarize kayak gitu. Jadi ada satu variabel kurang lebih 45% variasi return Bitcoin yaitu dijelaskan oleh arus Bitcoin ETF. Jadi ketika ETF ini melakukan inflow atau buying, maka Bitcoin ini akan potensi untuk naik. Karena dari 100%, 45% penyebab kenapa Bitcoin itu mengalami kenaikan itu gara-gara ETF inflow gitu kan. Dan ketika terjadinya itu outflow, ya itu juga berbalik sama. Itu ya yang kedua. Jadi kita bisa lihat yang pertama itu The Fed alasannya karena The Fed ketuanya itu berubah. Kedua terjadinya ETF inflow yang melemah gila-gilaan. Yang ketiga kita bisa lihat ada yang namanya itu leverage and panic selling gila-gilaan. Dan ini ketiganya ya. Jadi setelah kita lihat market itu nggak confident, Bitcoin turun dan market itu jadi nggak percaya, nggak ada playbooknya gitu kan, nggak ada roadmapnya buat kedepannya The Fed ini bakal ngapain, market ini jadi nggak percaya diri. Dan ketika market nggak percaya diri, orang pada tarik duit. ETF investor ya, institusi itu pada tarik duit. Dan ketika pada tarik duit, nah ini domino nih, orang pada tarik duit, apa yang terjadi? Ya likuidasi terjadi gitu kan. Jadi baik banget orang-orang yang menggunakan leverage yang ekstrim. Jadi katakan ada leverage kali 10. Di crypto tuh ada sampai kali 1000, ada kali 100 gitu kan. Kalau lu pakai leverage kali 1000, ya uang lu itu dikali 1000. Dan lu bisa untungnya cepat, ruginya juga cepat. Dan di tanggal 3 Juni, ya 1,8 miliar dolar, yaitu kena likuidasi dalam satu hari. Ini kepaksa dari 2024. Dan ini terbesar sejak Februari 2026. 90% dari posisinya itu posisi long. Dan 272 ribu trader itu kena yang namanya itu likuidasi. Jadi baik banget orang-orang yang pengen coba capture the bottom gitu kan, di long pakai leverage gitu. Nah ini juga salah satu alasan kenapa gue nggak menyarankan teman-teman untuk ya kita leverage di bawah aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu bottom itu di mana. Jadi jangan pernah di leverage, jangan pernah leverage juga di bottom.
jangan menangkap pisau yang lagi jatuh sekarang gitu. Bahkan juga ada, kalau kita cek datanya, Michael Saylor ya, itu menjual Bitcoinnya. Karena ini bukan tentang berapa banyak Bitcoin yang Saylor ini jual. Ya, Saylor itu cuma jual 32 Bitcoin doang. Tapi tentang public confidence ya. Pada awalnya Saylor itu bilang, oh kita jangan jual Bitcoin. Kita hold terus Bitcoin. Kalau perlu lu jual ginjal lu, ya lu jangan jual Bitcoin lu. Tapi kemarin di tanggal 1 Juni, Saylor ini baru bilang kalau dia jual Bitcoinnya. Ya buat ngebayar dividen buat perusahaannya. Ya jadi ini merupakan bad implication ya buat market. Ya market itu awalnya ekspektasi, ya punya confidence, investor-investor ya pada look up semua ke MSTR ini, ke Saylor ini. Tapi giliran Saylor ini butuh uang dan dia nggak ada uang, dia jual Bitcoinnya gitu. Jadi dia break ke omongan dia sendiri. Ini bukan tentang berapa banyak Bitcoin yang dijual gitu. Setelah Saylor ini dijual, ya langsung ada hampir 600 juta dolar ya likuidasi itu kenal wipe out ya dalam 24 jam. Jadi yang kita ngomong awalnya Saylor ini diamond hand gila-gilaan, ya dia juga nggak diamond hand juga kalau kita lihat berdasarkan datanya juga gitu. Nah sekarang pertanyaan besarnya, uangnya itu kemana gitu kan? Karena ketika Bitcoin itu turun gitu kan, emas turun ya, IDX stocks ya Indonesia turun, uang ini lari kemana? Jawabannya itu lari ke AI. Jadi kalau kita cek ya, Micron naik ya, menguat ya, ini salah satu saham AI ya, semiconductor AI itu mengalami kenaikan 240%. Intel ya, ini chip buat AI juga mengalami kenaikan ya 200%-an, dan dalam tahun ini kita bakal ngalamin 2 IPO yang raksasa ya. Jadi yang pertama itu kita udah alamin, itu SpaceX, ini $1 triliun lebih, uang itu pada lari buat berspekulasi di sana, sampai bahkan IPO-nya itu oversubscribe ya kita ngomong, dan nanti juga bahkan ada nih antara OpenAI atau Anthropic ya buat mereka melakukan yang namanya itu IPO buat galang dana. Jadi investor itu lagi tertarik ke mana? Ke US stocks sekarang kalau kita cek, dan ke AI. Jadi uang itu lagi lari ke sana. Jadi uang itu nggak pernah hilang. Uang itu selalu pindah. Dan kita buat ke teman-teman yang investor, kalau gue pribadi full into crypto sekarang, berarti yang gue lakuin itu apa ya? Gue full ya fokus di crypto aja. Mumpung lagi nggak di sini, gue banyak explore apa yang baru di dunia kripto, ya gue fokus di satu bidang ini, di dunia kripto ini. Nah sekarang pertanyaannya ya, ketika Bitcoin itu udah melemah sampai dengan 50% lebih, kapan kita bisa expect untuk Bitcoin ini berhenti mengalami pelemahannya? Menurut gue ya, salah satu data yang paling kita bisa pakai yaitu Fourier cycle-nya. Jadi kalau kita tarikin ya, Bitcoin itu ada siklus yang namanya itu 48 bar. Jadi kalau kita tarik dari Oktober sini ke high sebelumnya, ini 47 sampai 48 bar. Nah ini kalau kita tarikin vertical line-nya, ini ada di sini. Jadi di atas sebelah sini, ini merupakan top to topnya dari Bitcoin ya. Sebelah sini juga ya, ini merupakan possible peak-nya dari Bitcoin gitu ya. Jadi mereka itu punya siklus yang namanya itu 47 gitu. Nah sekarang ya, bottom-nya atau di bawahnya itu juga punya siklus 47. Jadi kita tarikin dari sini ke sini, ini 47 ya. Gue akan ganti jadi warna hijau. Nah ini ya, warna hijaunya, ini merupakan bottomnya gitu ya, sebelah sini. Dan di sini juga, kalau kita forward, berdasarkan historis data yang ada sekarang, ya Bitcoin itu berpotensi untuk melemah ya, sampai dengan Oktober 2026 ini, atau akhir tahun 2026 ini. Jadi kita mulai bisa expect ya, untuk Bitcoin ini drop, kurang lebih kalau kita tarik ya dari high-nya, ke atas sini ya bisa sampai range 40.000 bahkan 50.000. Kalau kita sangat konservatif, Bitcoin ini berpotensi untuk bottom di 55.000 di bulan Oktober kurang lebih. Baru kita bakalan mulai mengalami kenaikan. Jadi kita expect pergerakan yang seperti ini di Oktober. Ya baru dia lanjut mengalami kenaikan di 2027, 2028. Ya jadi cara melihatnya itu seperti ini ya, di September, Oktober lah ya kurang lebih di Bitcoin ya, berdasarkan Fourier cycle ini.